Selamat datang Bapak Gubernur. Tolong Pak, tolong. Garuda masuk jam berapa kita ikuti? Oh gitu. Ya, sudah diatur. Pasti dia. Kalau bermasalah malah pasir ya. Untuk dilanjut membangun Bhinneka. Mobil-mobil yang dekat tenda turun dulu. Kalian ada, kami mohon kita break sebentar. Kita akan ikuti acara seremoni deklarasi. Kemudian nanti kita akan lanjutkan sampai ke lokasi kedatangan. Luar biasa karena acara deklarasi pasangan calon Bupati Mimika, Bapak yang tidak ada, dan calon Wakil Bupati Mimika, Bapak Filipus Wakelan dari Wiranso. Provinsi Papua, hari ini untuk Bapak Lukas NJ. Ya, setelah itu para siswa-siswa Partai Demokrat dan juga Bapak Filipus Wakelan siap mendukung. Mawar. Coba sebelah kiri sana. Mawar. Para pimpinan dari Partai Demokrat, pimpinan dari Partai Amanat Nasional, pimpinan dari Partai PKPB, para simpatisan dari 3 partai pendukung, dan yang paling berbahagia pada saat ini, pada siang hari ini adalah calon Bupati Mimika Bapak Peter Ian Magal dan calon Wakil Bupati Mimika Bapak Filipus Wakelan yang kami hormati.
Ya, Bapak Ibu hadirin sekalian, saat ini penandatanganan berita acara deklarasi pasangan Mawar Papua ini sebagai bentuk dukungan koalisi partai sebagai pengusung calon Bupati Mimika Bapak Yang Peter Magal dan calon wakil Bupati Mimika Bapak Filipus Wakergua. Memenangkan pasangan calon Bupati Mimika Bapak Yang Peter Magal dan calon wakil Bupati Mimika Bapak Filipus Wakergua. Ya, hadirin sekalian, mari kita berikan aplaus yang paling meriah untuk dukungan koalisi Mawar Papua untuk pasangan calon Bupati Mimika Bapak Yang Peter Magal dan Bapak calon wakil Bupati Mimika Bapak Filipus Wakergua. Bisa lihat ke kamera, Pak. Filipus Wakergua untuk jadi Bupati dan Wakil Bupati 2013-2018. Lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah atas dukungan koalisi Mawar Papua untuk pasangan calon Bupati Mimika. Di atas negeri ini Mimika Bapak Filipus Wakergua sebagai maju dalam Pilkada Kabupaten Mimika periode 2013-2018. Hadirin dan para kader simpatisan sekalian, selanjutnya kita ikuti sambutan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua yang juga Salam. Salam. Untuk membangun Mimika 5 tahun ke depan. Saya mendukung penuh segala kekuatan dan tenaga untuk memenangkan koalisi Mawar untuk memimpin 5 tahun ke depan. Perjalanan saya panjang, saya keliling di pegunungan. Saya tiba dari pegunungan, baru tiba tadi. Teman-teman di pegunungan menyampaikan salam hormat kepada koalisi Mawar Papua dan pendukung-pendukung yang ada di wilayah Mimika. Keinginan mereka sangat luar biasa untuk kita bersatu bangun Papua. Papua tidak bisa kita jalan sendiri-sendiri. Menurut mereka kami di atas sudah bersatu, jadi tolong sampaikan kepada masyarakat Mimika, ya memilih yang baik untuk kita bersatu. Kita bersatu, maka apapun perjuangan kita untuk menuju masyarakat Papua yang lebih sejahtera akan kita capai. Sebab selama belum ada persatuan, kita jalan sendiri-sendiri,
maka tidak pernah akan kita wujudkan kesejahteraan itu. Kedamaian tidak akan kita dapat, kesejahteraan kita tidak akan dapat, karena kita tidak bersatu. Sudah cukup 50 tahun kita dicerai-beraikan oleh berbagai kekuatan, menghancurkan hak-hak kita di atas tanah ini. Hari ini kita sudah bersatu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, tidak salah kita ada di dalam deklarasi Mawar Papua. Karena perjuangan pemerintah saat ini untuk ingin bersatu dan kita mengelola potensi yang kita miliki untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Papua, lebih khusus masyarakat Timika yang saat ini dengan potensi kekayaan alam yang luar biasa. Tetapi di sisi lain ada yang harus kita akui, kita banyak yang tertinggal karena kita jalan sendiri-sendiri, tidak mau bersatu. Itu yang disampaikan oleh para bupati di pegunungan. Tolong sampaikan Pak Ketua DPD kalau menghadiri deklarasi, kasih tahu masyarakat Mimika, ya harus bersatu. Pilih bupati yang mau ikut keinginan Gubernur Papua. Kalau yang tidak mau ikut keinginan Gubernur Papua, jangan jadi bupati di Timika. Dengan kesatuan itu, saya yakin masyarakat Mimika mendapat kesejahteraan yang kita harapkan. Mereka memilih untuk menjadi satu di dalam koalisi Mawar Papua. Pitian Makal dan Pelipus Wakerkwa adalah pilihan yang terbaik anak-anak negeri ini, anak-anak anak-anak Timika ya, anak-anak negeri ini itu pilihan yang terbaik. Hanya mereka yang bisa mendamaikan negeri ini, kabupaten ini. Ya. Kalau Anda salah pilih, jangan ada lagi air mata di negeri ini. Ya, kesalahan sendiri. Mawar punya makna, punya nilai yang luar biasa. Mawar adalah membawa damai. Mawar adalah membawa sukacita. Mawar membawa keharuman. Nama yang tepat untuk koalisi ini. Saya selaku Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua dengan seluruh jajarannya, seluruh ketua-ketua Dewan Pengurus Cabang Kabupaten Kota siap dihadirkan kalau kampanye di lapangan ini. Itu menunjukkan bahwa kekuatan kita untuk bersatu untuk bangun Papua. Bapak Ibu, hari ini kapasitas sebagai Ketua DPD dipercayakan oleh negara untuk memimpin Provinsi Papua, tentu karena ada misi yang besar. Misi adalah kesejahteraan rakyat Papua. Komitmen kita, pemerintah sudah jelas. Oleh karena itu, pada kesempatan ini calon-calon yang sudah menyatakan diri menjadi
pemimpin di Timika. Kalau sudah siap, sudah diverifikasi oleh KPU, saya minta tunjukkan bahwa kita mampu melaksanakan demokrasi di negeri ini. Pelaksanaan demokrasi di Timika berjalan lancar, aman, sehingga kalau kedamaian yang kau kedepankan, maka simpati rakyat Timika dan pada waktunya akan memberikan suara dan menjadi pemimpin di negeri ini. Jadi beberapa koalisi yang sudah hari ini sedang dilaksanakan di Timika ini, selanjutnya kita akan daftar. Saya minta supaya kita konstituen yang hadir hari ini sampaikan kepada keluarga, saudara-saudara di sana bahwa Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua dengan kekuatannya, dengan seluruh ketua DPC akan kami hadir untuk mendukung koalisi Mawar Papua untuk menjadi bupati dan wakil bupati Timika periode 2013-2018. Ya, sudah tahu toh kalau ketua DPD sudah ada di Timika, berarti pasti sudah kekuatannya sudah diarahkan di sini. Jadi jangan ragu-ragu, kita laksanakan demokrasi secara damai, kita mendaftar dan tinggal hari tiba, kita komitmen untuk bangun Papua bersama pemerintah Provinsi Papua dan teman-teman kabupaten kota yang ingin bersatu untuk merubah wajah Papua dari berbagai kepentingan yang mengancam kesatuan, yang mengancam bumi kita, yang mengancam hutan kita, karena mereka tidak bertanggung jawab untuk merusak tanah leluhur yang Tuhan kasih di atas tanah ini. Jadi kita bersatu untuk melawan itu. Kita bersatu untuk menjaga hutan kita, kita bersatu menjaga laut kita bersatu menjaga gunung kita. Kita bersatu dan hasilnya untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat Papua. Ini yang misi yang diperjuangkan oleh pemerintah Provinsi Papua. Makanya jadi bupati di Timika harus sepaham, sepikiran dengan Gubernur Papua. Kalau jalan sendiri-sendiri, ya tidak boleh. Waktunya untuk kita bersatu dan saudara-saudara masuk semua di Mawar Papua. Pasti ada perubahan. Saya atas nama Ketua DPD dan teman-teman dari Partai Koalisi menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Timika yang menghadiri pada acara deklarasi pasangan Bupati dan Wakil Bupati 2013-2018. Saya pikir Pit dan Filipus tidak salah saudara mengusung untuk menjadi bupati dan wakil bupati, karena mereka adalah tokoh-tokoh yang ada di kabupaten ini dan mampu merangkul semua komponen masyarakat. Kau dari manapun asalnya, mereka adalah pemimpin yang mampu mengayomi seluruh kelompok masyarakat dan di atas tanah ini. Saya tahu pandangan mereka, wawasan mereka, dan mereka punya kemampuan untuk merangkul semua orang. Itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya berdoa, kita berharap, bahwa pada waktunya Mawar Papua akan memimpin Kabupaten Timika sebagai bupati dan wakil bupati.
Ya, kita aminkan dan kita meteraikan mereka hari ini menjadi bupati dan wakil bupati. Itu kata-kata berkat. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati. Di sebelah sini, setuju? Ya, di sebelah kanan. Ada setuju? Setuju? Oke, terima kasih. Ya, tadi kita Papua, Mawar Papua. Anda ingat Mawar Papua? Hadirin dan para simpatisan dan juga para pendukung dari pasangan Mawar Papua. Selanjutnya kita isi Papua. Untuk itu dengan hormat kami mengundang Bapak Apo Kusum. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kasihi Ketua Demokrat Provinsi Papua, saya kasihi Koalisi Mawar Kabupaten Mawar Provinsi Papua, dalam hal ini di Kabupaten Timika, Provinsi Papua, karena PAN berada pada satu kursi sehingga pengurus pusat Bupati untuk periode 2013 dan 2000 sampai 2014. Kiranya saya instruksikan kepada pengurus Partai Amanat Nasional Kabupaten Mimika, baik tingkat distrik sampai di DPC, karena ini adalah karir yang terbaik sehingga rekan-rekan sekalian untuk memenangkan satu putaran. Karena tadi pesan Ketua DPD Demokrat yang juga adalah Gubernur Provinsi Papua untuk mengajak kepada DPC-DPC berarti bahwa menangkan satu putaran. Itu menjadi komitmen kita bersama. Kemudian yang kedua adalah jika kalau Partai Amanat Nasional mendukung, berarti seluruh jajarannya bahwa itu sudah sah dan kami sudah tanda tangan di tempat ini, sehingga yang menamakan diri pengurus DPD atau wilayah dan pusat yang membawa daftarkan diri di kandidat lain, saya pikir tidak ada. Secara struktur kami mendukung karena Filipus Wakerta adalah Ketua DPD PAN Kabupaten Mimika, sehingga secara resmi mendukung ini. Kiranya sambutan saya singkat tetapi yang bermakna. Yang penting adalah bagaimana koalisi Mawar ini bersama-sama kita perjuangkan untuk kemenangan Timika ke depan. Terima kasih dan Tuhan. Suara ganteng, hanya suara ganteng. Suara jalan, cuy. Ya. Tangan. Lucu deh, udah tua betang. Undur. Ya, mari kita berikan tepuk tangan paling meriah untuk para karakter yang sudah memberikan calon Bupati Mimika dan calon Wakil Bupati Mimika harus menciptakan zona damai di Kabupaten Mimika. Ya, dua kembang bunga mawar diserahkan langsung oleh dua karateka cilik kepada calon Bupati Mimika dan calon Wakil Bupati Mimika. Hormat. Ya, kita nyanyi dulu slot waktu kosong itu. Buka mata wahai dunia, kamilah hak pemiliknya. Bukan
hak kesulungan, hak yang tidak untuk dilacukan. Magal Waker mawar Papua. Sampai di sini aja ya. Gubernur, Pak Ketua Kandidat, kedua kandidat. Selamat datang. Luar biasa. Bapak Gubernur. Ini ketua DPD ya. Terlepas dari Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika. Siap. Ya. Bram. Tahan Pak. Kita kan sudah. Saksi duduk. Turun sendiri. Habis itu ketua koalisi, yang sekretaris 4 orang harus pada sana. Coba namanya. Nama dulu di sini ya. Ya deh, permisi. Dia satu baris. Ini tidak direncanakan ini. Kepada koalisi Mawar, nama cantik sekali. Mawar Papua. Secara resmi pada hari ini, tanggal 23 Juli 2013, secara resmi menyerahkan dokumennya kepada KPU atas pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Peter Jan Magal dan Filipus Waker. Secara resmi kami menerima. Ada menyurat, kita ada menyurat untuk 3 KPU ini. Tapi Bapak saya capek dengan KPU. Tidak, selesai pilkada baru. Menyambung kehidupan saya. Siap. Masih ada kecuali dong cabut gunung dia tidak cepat lagi. Mana masih buka. Ya, komplain apa bisa saling rebut partai.
dilengkapi. Sebelum kami melakukan sore kami sudah lakukan rapat berita acara bahwa hari ini pendaftaran secara resmi ditutup baik pasangan diusung partai politik maupun gabungan partai politik dan perseorangan. Jadi kalau kami koreksi dari dokumen masih cukup banyak yang kurang, kami harap tim koalisi supaya segera menyelesaikan itu. Supaya pada saat kami verifikasi kami tidak mengalami hambatan, termasuk di dalamnya ijazah semua belum ada. Lalu siapkan dokumen yang kurang. Karena ini hanya baru dokumen sesuai dengan peraturan KPU nomor 9 17%. Sedangkan yang lain, lampiran yang lain sampai sekali belum ada. Jadi kami harap supaya tim koalisi secepatnya menyelesaikan itu, lalu menyerahkan termasuk SKCK pasangan calon, lalu NPWP dari masing-masing pasangan calon. KTP juga belum ada. NPWP dengan KTP pasangan calon. Lalu daftar harta kekayaan. Lalu kami lihat sini belum ada juga rekening koalisi dan rekening dana kampanye juga belum ada. Dan ijazah dari kedua pasangan. Jadi kalau kita lihat cukup banyak dokumen yang harus dilengkapi. Mudah-mudahan ya waktu untuk kita verifikasi setelah ini. Jadi setelah kami sore rapat jam sekitar habis buka puasa, rapat pembuatan berita acara bahwa secara resmi pendaftaran sudah ditutup pada hari ini. Jadi kami harapkan tinggal waktu ini juga dokumen. Partai Demokrat Provinsi Papua yang kami hormati, sekaligus Gubernur Provinsi Papua yang kami hormati, Ketua Koalisi dan Ketua Pemenangan. Dokumen untuk sebagaimana memenuhi persyaratan dan tahapan jadwal yang kami selenggarakan, dan secara resmi kami menerima dan mendaftar sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika periode 2013-2018, di mana Bapak sampaikan bahwa kondisi di Wamena, kondisi di sejumlah daerah di Indonesia, memang kami sering melihat bahwa begitu berakhir pemilu legislatif ataupun pemilu gubernur, bupati, wali kota, selalu berakhir dengan konflik, selalu berakhir dengan melalui jalur hukum. Ini kenapa? Harapan Bapak tentu saja harapan kami bahwa tidak ada gejolak atau konflik yang akan terjadi sepanjang proses pemilu kada Mimika, dan kami harapan bahwa pemilu kada Mimika ini harus berakhir dengan aman, damai, dan tentram. Kami coba mewujudkan atau menciptakan sebuah kondisi pemilu kada yang berkualitas. Kira-kira bisa atau tidak? Dalam rangka persiapan pendaftaran, kami mengetahui dan melihat bahwa sejumlah banyak pasangan calon yang hadir, dan kami sudah mendaftar secara resmi. Tetapi itu memenuhi aturan undang-undang. Sepanjang masa kami membuka pendaftaran, siapa saja silakan datang mendaftar. Tapi ada tahapan-tahapan yang kami akan lakukan, dan dari sekian ini tidak semua akan lolos juga. Untuk itu, bahwa bisa terjadi
gejolak atau konflik itu bukan berasal dari mana-mana, tapi dari kita sendiri. Ketika saya nonton pemilu kada di sejumlah daerah di Indonesia, bahwa terjadi konflik atau berakhir pada persoalan itu melalui jalur hukum. Itu saya analisa, ternyata terjadi kasus-kasus itu adalah berasal dari kita sendiri. Untuk itu harapan KPU Kabupaten Mimika dan pasangan calon yang hadir dan yang sudah mendaftar, mari kita sama-sama kerjasama untuk menjaga keamanan, ketertiban, kedamaian, dan terutama Kamtimas secara umum di Kabupaten Mimika. Karena Timika ini lain di Provinsi Papua. Terjadi sesuatu atau gejolak di Timika susah sekali untuk dipadamkan. Selalu memakan waktu, selalu memakan bulan. Nah, hal-hal ini kita sangat mengharapkan, kami selaku penyelenggara tentu kami akan melakukan sesuai tupoksi kami kepada pasangan calon yang ada, yang sudah terdaftar, memberikan keadilan, memberikan pelayanan yang setara. Untuk itu, secara resmi kami telah mendaftar dan saya menyerahkan secara resmi juga sebagai bukti terdaftar. Selamat berjuang. Selamat berjuang, luar biasa. Mawar! Mawar yang selalu! Kami punya mama itu ada di situ, hidup ada di situ. Oleh karena itu saya pikir ini yang saya lakukan. Saya mohon doa restu juga dari masyarakat adat Lemasa ya, Lemasa yang beribu Lemasa, sehingga apa yang saya lakukan harus mendapat dukungan dari kita semua. Itu yang kedua selain renegosiasi. Yang ketiga adalah dalam 3 tahun terakhir, 3 bulan terakhir, ada komitmen yang kuat untuk menata seluruh Papua. Tidak sembarang kita membangun, tapi harus kita lindungi dengan kita siapkan namanya RT RW. Saat ini belum ada RT RW di Papua, sehingga orang membuat jalan sembarang, menebang pohon sembarang, di mata air pun mereka bongkar, di tempat yang biasa kita bikin kebun juga dibongkar. Ini semua karena kita tidak memiliki rencana tata ruang. Begitu saya jadi gubernur, saya sedang mendorong dalam waktu dekat, bulan Juli, Agustus kita akan sahkan tata ruang Papua. Pembangunan Papua harus melandaskan tata ruang, karena kita sudah merusak tatanan kehidupan orang Papua dengan membongkar harus memberi dukungan sebagai wujud dari kepedulian Papua, memberi dukungan kepada anak kalian sendiri yang sudah jadi gubernur. Karena 50 tahun kejar potensi kekayaan alam kita, sudah mengambil kekayaan alam kita, tidak melihat kalian. Ya, kalau permintaan audiensi ada waktu, nanti kami akan sediakan waktu untuk semua lembaga. Saya berharap kehadiran saya di Timika sangat penting dan dukungan dari Bapak sekalian untuk kita antar PIT dan Filipus untuk menjadi bupati dan wakil bupati di wilayah Timika, sehingga program itu perlu buat mendapat dukungan juga dari bupati dan wakil bupati, karena sebagian besar bupati sudah ada di belakang saya untuk apa yang saya perjuangkan untuk kepentingan Papua. Visi misi besar yang saya perjuangkan
semua ada mendapat dukungan luar biasa dari para bupati di Pegunungan, dan 16 bupati sudah siap untuk akan menghadap Mufid. Mudah-mudahan cepat mereka terpilih supaya sama-sama kita menghadap Mufid untuk membicarakan persoalan Mufid untuk 16 bupati di kawasan Pegunungan harus ketemu menyampaikan persoalan. Harapan kita berharap bahwa mendorong lembaga masyarakat adat dan gubernur dalam berbagai kebijakan mengacu dan mendengar dari semua masyarakat adat Papua, sehingga raya Papua dilindungi. Itu yang saya bisa sampaikan. Kesempatan yang berbahagia ini saya boleh hadir di sini. Kesempatan ini saya berikan terima kasih. Tuhan berkati. Kami tambah kasih untung orang lain. Kami ini jaga tapi tidak pernah dapat apa-apanya, nama Bakalai terus di sini. Semua suku ada di sini, termasuk kekerabatan 5 suku ada hidup sama-sama, tapi kita Bakalai terus dengan nama. Jangan sampai NMB dia tambah bikin lagi agreement lagi kedua, dulu 34 Mumen. Sekarang lagi Bapak NMB bikin agreement kedua lagi, hitung pasti rusak. Pesan saya Bapak NMB atas nama lembaga, kalau kita merusak dunia adalah bagian merusak diri kita, termasuk alam yang ada. Dari dulu orang tua kami selalu hidup terikat dengan alam semesta. Kalau kita merusak lingkungan, bagian dari lingkungan kita juga rusak. Jadi saya sangat luar biasa Bapak NMB sudah banyak upaya untuk melindungi Papua dengan segala potensi yang ada. Terima kasih banyak. Dan 2 surat maaf tadi kami juga usulkan mungkin ini jadi bahan pertimbangan Bapak. Setelah Bapak membuat kontrak report, kami juga minta supaya kami mohon melibatkan di dalamnya untuk tim ke dalam itu. Kita tahu orang gunung dan anak adat juga bagi semua orang yang ada di Papua. Dengan harapan dukungan doa tadi pasti kami pikir jangan sampai terjadi menurut orang lain dan PNB, tapi menurut Tuhan Allah kami mau terjadi di tanah ini. Peliput wakil, kalah dan menang seringkali terjadi. Dan itulah harus kita menerima. Negeri ini memang membutuhkan pemimpin yang benar. Pemimpin yang tinggal bersama rakyat, melihat kondisi keadaan ekonomi, pendidikan, sosial, dan lain-lain. Kami sudah banyak rusak negeri ini. Jalan raya ini kotor dari PNB di aspal dan tidak rata. Kami hidup di atas kotoran. Membutuhkan pemimpin seperti peliput PIN. Kalau menjadi, mari kita bersihkan halaman ini. Jangan kita bertanam sesuatu di daerah orang lain. Masyarakat ini membutuhkan pemimpin yang benar dan cepat. Selamat Bapak-Bapak untuk berjuang. Terima kasih banyak kepada tim suksesi Pilbub atas nama Mawar, Magal, Wakar, dan secara teristimewa kehadiran Bapak dengan Ibu Gubernur, kehadiran Bapak dan Ibu Meni Rahmat bagi masyarakat Mimika, dan teristimewa keluarga besar Demasa dan Demasko, dan lebih khusus keluarga besar Demokrat. Propsiat cuaca dari pagi hingga sore cerah. Bukan seorang dokter, kami sakit semua. Semua dokter melayani kami. Kami merindukan kehadiran Bapak. Mulai hari ini dan selamat. Sekian dari Lemasa, selamat dan sehat bagi panitia dan seluruh masyarakat para pejuang. Selamat. Terima kasih. Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Harap Bapak bisa bawa. Ada foto bersama dulu. Ya, foto bersama. Senyum, Vincent. Mawar Papua. Pemilik negeri. Mawar Papua. Pemilik negeri. Mawar Papua.
pasukan bersama rombongan sudah tiba di rumah adat suku Kamoro. Terima kasih suku Kamoro, mengucapkan terima kasih atas kedatangan pada susunan acara. Untuk itu kita akan mengawali dengan ucapan selamat datang yang akan disampaikan oleh Bapak. Kami atas nama masyarakat. Yang ketiga, bahwa selama kita lihat permainan politik yang ada di Kabupaten Mimika, permainan politik yang ada di Kabupaten Mimika kebanyakan hanya berkecimpung di kota Timika. Partai tidak menyentuh seluruh masyarakat yang ada, maupun di pantai maupun di gunung. Bagaimana Partai Demokrat harus mengembangkan sayapnya ke masyarakat pelosok, sehingga masyarakat memiliki partai adalah milik mereka. Kita lihat situasi sekarang, bahwa banyak berjuang. Sekarang orang mulai sudah presentasi, mulai hitung matematika. 50% saya didukung oleh Kamoro, 10% dari suku Sulawesi, sekian persen dari suku Dani dan sebagainya dan sebagainya. Ini orang perhitungan matematika, itu perhitungan abu-abu. Mengapa saya katakan? Karena dari awal partai harus menjaring masyarakat sampai menyentuh ke dalam, sehingga pada kesempatan seperti begini masyarakat sudah memiliki, sudah punya pilihan tersendiri karena partai sudah mengembangkan sayapnya. Itu yang kita pesan kepada Bapak Gubernur, khusus kepada saudara-saudaraku, anak-anak adat, calon bupati dan wakil bupati. Saya titip bahwa ada putra-putra terbaik dari Kamoro yang bergabung ke Partai Demokrat. Tolong memperhatikan. Karena apa yang tadi saya katakan, untuk mengembangkan sayap adalah putra-putra Kamoro yang akan mengembangkan sayap. Dan partai ini harus lebih besar lagi. Entah kursi di DPR, entah masyarakat. Itu harapan kami. Jadi dari lembaga dan beberapa tokoh masyarakat ada bergabung ke Partai Demokrat. Sehingga kami titip sebagai ketua partai di kabupaten ini, tolong perhatikan putra-putra terbaik Kamoro. Kalian adalah anak adat. Kalian yang punya daerah ini, bagaimana mengembangkan partai ini ke depan lebih luas lagi. Saya pikir sebagai kata-kata pesan saya, kata-kata permohonan saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, Bapak Gubernur Kamoro, dari Nakai sampai Potoai Buru, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kami sangat dihargai oleh bapak-bapak sekalian. Partai Demokrat menghargai adat kami, dan kami juga angkat sebagai anak adat. Silakan berjuang di kancah politik. Adat akan mendukung. Tergantung dari masyarakat pendukung. Itu permainan politik itu adalah kotor. Tapi walaupun kotor pasti baik. Sehingga dari kotor akan baik, dari baik akan baik. Harapan kami dari masyarakat Kamoro lewat lembaga adat, lewat rumah adat ini, kami tetap mendukung. Dan harapan kami mudah-mudahan sukses. Kami berdoa dengan Allah dan leluhur kami supaya mudah-mudahan sukses. Terima kasih, selamat sore. Juga sebagai ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua, sudah periode kedua saya jalan ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua, dan 3 bulan lebih setelah jadi gubernur saya ada di Timika. Sebelumnya sudah banyak kali datang, tapi ini setelah jadi gubernur
saya secara resmi boleh datang di lembaga yang kami sangat hormati ini, lembaga yang betul-betul dihargai oleh masyarakat adat dan masyarakat Papua. Dan hari ini saya diterima oleh masyarakat adat Komoro. Penghargaan itu saya menyampaikan terima kasih, dan dalam kunjungan ini pertama saya datang sesungguhnya untuk memberi dukungan kepada kader-kader kita yang dalam pemilu kada Timika mereka bersedia untuk menjadi calon bupati dan wakil bupati atas nama Pit yang Magal dengan Philip Waker. Kami sudah antar secara resmi di kantor KPU, dan hari ini tugas konstitusi partai itu kita sudah laksanakan, dan saya pikir hari ini sejarah untuk kita semua karena saya melihat masyarakat adat memberi dukungan dan restu kepada dua kader ini untuk menjadi memimpin kabupaten ini. Kita tahu, ya, saya pikir mereka dua memahami betul masyarakat Timika yang terutama kedua renegosiasi Freeport. Saya pikir ini juga lebih bersentuhan dengan masyarakat adat di Amume dan Komoro. Pemerintah sebagai fasilitator dan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Kedua adalah kepentingan hutan yang dimiliki oleh masyarakat adat Amume dan Komoro. Ada beberapa izin yang saya sudah cabut, saya sudah sampaikan tadi kepada lembaga masyarakat adat Amume. Izin-izin yang merusak lingkungan, merusak kehidupan adat Amume dan Komoro, yang berdampak pada kehidupan masyarakat adat. Saya sudah melakukan menertibkan dan mencabut seluruhnya, dan tidak lagi menjadi izin untuk diperjualbelikan, kecuali izin-izin yang bersifat yang produktif. Jadi dari 40 lebih izin yang ada di Papua, kita sudah usul ke Menteri Kehutanan untuk dicabut, tinggal sekitar 14 atau 13 izin yang hutannya yang produktif dan ada kegiatan usaha dan kegiatan sosial. Itu akan kita pertahankan. Selebihnya, sebagian besar dari wilayah ini saya sudah cabut seluruhnya, sehingga masyarakat Komoro Amume hidup dengan alam, memelihara alam, sehingga masa depan dan kehidupan mereka, ketergantungan kepada alam ini tidak boleh musnah oleh karena penebangan liar, izin produksi hutan yang liar tanpa terkendali. Itu akan berdampak pada lingkungan yang rusak, otomatis ancaman pemusnahan suku-suku yang ada di wilayah ini, dan berdampak pada hilangnya etnis Komoro dan Amume. Itulah sebabnya kita sama-sama jaga. Itu salah satu yang saya lakukan. Masih banyak hal yang saya lakukan, seperti RT RW, rencana tata ruang wilayah seluruh Papua. Ini dari gubernur ke gubernur belum pernah dilakukan, sehingga orang membuat jalan sembarang saja tanpa ada studi yang lebih lanjut, belum ada tata ruang yang jelas. Sehingga gubernur kali ini sangat memperhatikan masyarakat adat, masyarakat agama, dan pemerintah.
3 bulan terakhir berbagai kebijakan dan program yang sudah saya laksanakan tentu lebih pada berpihak pada kepentingan rakyat Papua dan kesejahteraan rakyat Papua. Dan 3 bulan ini juga saya sudah menata berbagai regulasi yang sifatnya sangat penting bagi masyarakat Papua. Ya, tentu pertama kita akan sahkan juga regulasi tentang minuman keras, kemudian juga regulasi tentang pelarangan terhadap tempat hari-hari besar, hari ibadah, hari Minggu, tidak boleh ada kegiatan usaha lain. Orang datang beribadah pada hari Minggu, tidak boleh ada kegiatan ekonomi lain yang ada di Papua. Itu juga kita akan dalam waktu kita dorong, dan juga ada regulasi tentang memberi lembaga penjaminan perbankan kepada masyarakat adat lewat Bank Papua. Itu juga bulan Agustus kita akan sahkan. Jadi masyarakat adat bisa datang kredit di Bank Papua dengan jaminan lembaga penjaminan. Ini juga sejumlah regulasi yang kita dalam waktu dekat Agustus kita sudah bisa sahkan, termasuk RPJMD dan RPJP. RPJP adalah rencana pembangunan jangka panjang 20 tahun, 25 tahun dari gubernur ke gubernur belum pernah disahkan, belum pernah urus karena sudah 8 tahun sejak undang-undang RPJMP itu dari 2005 sampai hari ini belum jadi. Itu adalah rencana jangka panjang tentang pembangunan Papua, harus mengacu pada pembangunan Papua, melihat karakteristik masyarakat, wilayah, dan berbagai aspek dinilai lalu buatlah rencana jangka panjang. Karena pembangunan sesungguhnya juga merusak tatanan kehidupan masyarakat. Kalau sudah ada RPJMP, maka kita juga akan sahkan RPJMD. RPJMD adalah jangka pendek 5 tahun, visi misi gubernur akan dituangkan dalam itu. Ini juga sedang kita perbaiki karena hampir 50 tahun terakhir orang bangun Papua tidak pada aturan. Orang datang pada aturan, dan juga regulasi tentang pembatasan migran datang di Papua. Itu juga kita sudah didorong bulan Agustus ini juga. Ini sejumlah regulasi yang luar biasa kita buat dalam rangka proteksi adat, proteksi masyarakat adat, dan juga kalau ada kegiatan ekonomi usaha produktif bagi Papua, lebih pada melihat pada kebiasaan dan proteksi kepada adat kebiasaan yang ada hidup di masyarakat Papua dan dapat menguntungkan untuk rakyat. Ini juga kita lakukan. Termasuk saat ini kita sedang kaji, ada beberapa perusahaan daerah yang saya hentikan lewat RUPS luar biasa, untuk sementara dihentikan, kita kaji, terus kita dorong, perbaiki dulu, sehingga di sini ada Urumuka sedang berlangsung pembangunan listrik. Ada pabrik semen, tapi harus ditata, tidak sembarang orang bangun. Itulah sebab saya hentikan sementara, dikaji dulu, dan harus manajemennya dirubah, melibatkan masyarakat adat, pemilik hak layak. Ini juga diselesaikan secara baik. Itu yang sedang saya lakukan. Mudah-mudahan kebijakan-kebijakan ini berpihak pada rakyat Papua, dan Timika sebagai barometer pembangunan di wilayah ini, wilayah Papua, yang karena secara otomatis MP3I secara nasional, program nasional, Bintuni, Timika, Jayapura, Merauke ini jalur tumbuh pertumbuhan ekonomi wilayah Papua. Oleh karena itu, ya, jadi bupati dan wakil bupati harus memahami ini, memahami kebijakan gubernur, memahami kebijakan nasional, memahami keinginan masyarakat adat, sehingga kita tidak salah bangun. Itulah sebabnya saya yakin Fit Makal, orang yang mengerti tentang kedua suku ini,
layak untuk menjadi pemimpin di kabupaten ini untuk memimpin 5 tahun. Kita berdoa mereka dua ini, pasangan ini sukses dalam pemilu kali ini. Amin. Saya berharap masyarakat adat merestujui mengantar mereka dua ini untuk menjadi pemimpin di Kabupaten Tanjung. Saya yakin akan connect dengan kebijakan gubernur. Kalau tidak connect, wah luar biasa, bisa bisa kacau. Saya 3 bulan terakhir saya sudah keliling di mana-mana, saya tanam pohon. Saya kemana saja saya pergi saya tanam pohon dan saya lakukan tujuannya supaya kita lindungi alam, hutan dan segala isinya, termasuk manusia di dalamnya. Kita bisa hidup dengan itu. Tapi kalau alam ini kita musnahkan, maka eksistensi masyarakat Papua, baik hutannya, manusianya, dan segala isi di dalamnya akan bisa musnah dan kehidupan orang Papua bisa habis. Ini yang kita perjuangkan. Dari wakil ketua Dewan Adat tadi beliau sampaikan pada gubernur apa? Ya? Apa kan? Oh ya, rumah adat ya. Gubernur Papua sudah menandatangani pembangunan 13.000 rumah dengan para bupati. Ya, 13.000 rumah dalam 5 tahun. Di antaranya adalah rumah-rumah Ondoafi, kepala suku. Pertama kita sudah inventarisasi di sepanjang Danau Sentani. Danau itu ada 33 Ondoafi, Ondofolo. Kita sudah punya data. Jadi itu penandatanganan para bupati. Mudah-mudahan Mawar Papua jadi karena jadi bupati wakil bupati otomatis tugas pertama itu karena gubernur sudah instruksi dan sudah komitmen bersama untuk membangun rumah-rumah adat. Salah satu. Jadi dananya dari provinsi, dari kabupaten dan pusat kita sharing. Dari 13.000 itu sebagian rumah-rumah adat. Dan juga kita serahkan kepada dibangun oleh pengusaha adat, kamar adat pengusaha Papua. Kamar adat pengusaha Papua sebagian besar mereka yang tangani. Jadi mungkin rumah adat itu mereka yang tangani. Saya sudah beri kepercayaan kepada mereka, seluruhnya mereka yang tangani khusus rumah-rumah adat itu. Sesuai dengan arsitektur daripada adat itu. Itulah sebabnya kemarin saya serahkan kepada Kamar Adat Pengusaha Papua untuk membangun rumah-rumah adat. Nah, itu yang kita sudah mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan, ini Bupati Magal dan wakil-wakil akan bangun ini untuk Timika. Amin. Kita sudah kerjasama dengan para bupati. Jadi sebagian dana dari provinsi, dari kabupaten dan dari pusat. Terus ada permintaan tadi apa? Kalau pemekaran sudah, gubernur sudah tanda tangan. Sudah tanda tangan, sudah dikirim. Ya, jadi kita dorong di Komisi 2. Ada di 20 itu juga 22 daerah pemekaran baru Papua yang sudah direstujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua lewat paripurna risalah DPR Papua. Jadi 22 itu termasuk 2 daerah di Timika. Jadi ya, Timika tadi Timika Barat ya. Timika Barat dan Agemuga. Ya, sudah ditandatangani, sudah dikirim. Nah ini 2 ini juga sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua.
Dan Gubernur mendukung apa yang sudah diparipurnakan oleh DPRP, yaitu ada 22. Selanjutnya saudara di Jakarta, dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bulan Agustus, dari 22 ini mana yang memenuhi syarat itu akan disahkan. Yang memenuhi syarat, kalau belum ada memenuhi syarat nanti dilengkapi lagi berikut, tahap berikut. Tapi yang sudah memenuhi syarat itu akan disahkan pada bulan Agustus ke depan. Ya, dari 22 kita sudah ajukan. Ya, jadi yang penting lengkap administrasinya itu sudah pasti disetujui oleh pusat. Nah, jadi Timika bukan 1, 2 yang kita sudah usulkan. Saya pikir ini yang saya sampaikan. Tidak pernah diperdayakan. Jadi pimpinan partai politik tolong, bagaimana? Ada di pengurus kita ada atau tidak? Ada. Karena bukti hari ini Dewan Perwakilan Rakyat Papua tidak ada orang Komoro, kecuali yang siapa Norman. Itu peranakan. Ya? Namanya Komoro. Namanya Komoro. Bukti hari ini dari sekian anggota DPR tidak ada orang Komoro. Mungkin tidak ada orang Komoro di sini kah yang hebat ada. Periode ini kami siap, Pak. Hah? Periode ini kami siap. Oh siap, sudah masuk caleg ya? Sudah lulus di DCS. Iya, makanya orang Komoro bersatu. Kalau sudah ada caleg dari Demokrat bersatu dan amankan itu. Supaya ada keterwakilan orang Komoro masuk di wakil daerah Timika. Dan ya kepada ketua DPC ditugaskan untuk menyaring ini sampai tingkat akar rumput. Orang Komoro diperdayakan karena mereka pemilik dataran besar ini. Ya, saya pikir itu instruksi dari ketua DPD untuk ketua DPC. Mudah-mudahan ini pada terakhir draft 4 ini pembahasan terakhir di draft 4. Draft 6 itu sudah selesai. Agustus tanggal 16 itu Presiden bisa umumkan pada saat nota pengantar APBN. Ya, itu proses sedang jalan. Majelis Rakyat Papua akan lakukan musyawarah besar tanggal 25 di Jayapura. Semua masyarakat adat mungkin sudah dapat undangan akan ke sana bisa menyampaikan, karena ini lebih menjawab pada persoalan Papua, keberadaan masyarakat adat Papua. Itu semua dibicarakan di sana. Kalau hasilnya akan kita rumuskan, kita sampaikan Presiden periode inilah undang-undang pemerintah Papua lahir dari masyarakat adat Papua. Gitu. Tidak lahir di Helsinki, tapi ini lahir di Papua. Itu yang ya sangat lengkap dan sempurna. Kemarin kalau Undang-Undang 21 itu hanya gelondongan, tapi ini lebih sempurna. Itu yang kita sedang berjuang. Mohon dukungan dari lembaga masyarakat adat Amome dan Komoro untuk pada pertemuan tanggal 25. Nanti di bulan ini di Jayapura. Sudah dapat undangan saya pikir. Ya. Saya pikir saya sampaikan di dalam partai saya harus di bawah Pak Gubernur. Andai kata, ya saya dan Pak Wakil juga terpilih sebagai bupati dan wakil bupati, tentu juga akan ada di bawah, secara hierarki akan ada di bawah Pak Menembel selaku gubernur. Semua yang telah disampaikan oleh gubernur tentu harus menjadi amanat untuk bupati dan wakil bupati. Jadi tidak ada sesuatu semua harus diamankan. Ya. Entah menyangkut pesan termasuk tadi apa yang sedang tentu karena Pak Nembe selaku anak adat yang kemudian telah berhasil menduduki puncak tertinggi, posisi tertinggi di Papua, betul mengerti semua akar persoalan masalah-masalah yang selama ini menjadi keluhan daripada masyarakat yang ada di akar rumput. Sehingga setelah ada di atas tentu dan juga sebagai anak Tuhan telah melihat dari hati ya semua keluh kesah dari masyarakat adat Papua yang ada selama ini, sehingga
sudah sangat bagus. Mulai Aikuma Arbima Rokuru Sunatapuka Amin Ewati Iako Nikia Atua Taparo Awake Mena Mena Rogo Mukamu Nikia Atua Nata Ipunata Pipir makia makana me komu to kopia ya bu. Senyum, jangan muka marah-marah. Ada mawar. Mawar. John. Tinggal di sini. Oh, tinggal di sini ya. Hari itu. Masih ini masuk. Hari itu apa? Bikin apa di sana baru kita ketemu? Kampanye tahu. Kampanye apa? Tapi sudah 8 bulan berputar begitu ya? Iya. Nanti kan tanggal 9. 10 April dia lahir. Iya. Ini sudah. Aduh, cantik ya. Ini anak jadi penari nanti. Iya. Penari, penyanyi. Karena sepanjang kampanye itu. Sepanjang kampanye dia ikut, dia putar terus sampai terakhir dia. Dewi Persik saja kalah waktu itu. Iya. Dewi Persik.